Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kajian tentang Sirah An-Nabawiyah ya. Kajian ini membahas tentang bagaimana kepribadian dari sosok seorang Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya, mempelajari kehidupannya, mempelajari sunnah-sunnahnya, ini akan menumbuhkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga tentunya kita berharap mendapatkan syafaatnya dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun kitab yang akan kita jadikan sebagai sumber referensi yaitu dengan judul Dirasatut Tahliliyah li Syakhsiyatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Hilali Siratis Sarifah. Studi analisis kepribadian Rasulullah SAW. Kitab ini ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Rawas, Profesor Dr. Muhammad Rawas. Siapakah sosok seorang Muhammad Rawas ini? Ya, Muhammad Rawas ini merupakan bahis fil mawsu'ah al-fiqhiyah. Ya, beliau merupakan seorang peneliti, pengkaji dalam ensiklopedia fikih di negara Kuwait. Kemudian selain itu beliau sebagai Ustadz fi Jamiatil Mulk Saud, guru besar ya di Universitas King Saud Riyadh. Baik, sekilas tentang kitab ini ya. Jadi memang kitab ini sesuai dengan judulnya itu membahas hanya aspek-aspek kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kitab-kitab sejarah yang lainnya. Kita lihat misalkan kitab sejarah As-Sirah An-Nabawiyah, Arad Waqa'i wa Tahlilul Ahdas, karangan Dr. Ali Muhammad Swalabi. Ya, kitab sejarah ini biasanya dia membahas secara rinci ya kehidupan Rasulullah SAW, dimulai dari sebelum lahir ya, peristiwa-peristiwa apa saja, kemudian dari kelahirannya, kemudian setelah itu bagaimana Nabi Muhammad SAW ya dididik ya, kemudian disusui oleh orang tuanya ya, sampai dakwah beliau dan sampai dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sirah Nabawi Hisam ya, ada juga sirah Nabawiyah terus soalnya barang permustahan Sibai. Jadi ketiga kitab sirah ini memang pembahasannya itu dia secara keseluruhan ya. Jadi dari mulai kehidupan sampai meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi buku yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini hanya mengulas ya, mengupas aspek kepribadian dari Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad ini sebagai seorang pendidik ya. Bagaimana Nabi Muhammad ini sebagai seorang politikus. Bagaimana Nabi Muhammad ini seorang panglima militer. Nah, dikupas secara detail oleh Profesor Muhammad Rawas ini. Oke, tema yang akan kita angkat, kita akan membahas tentang
kondisi lingkungan pada saat Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman, ya, memberikan tambahan wawasan dan masuk ke dalam kategori orang-orang yang menyukai thalabul ilmi, ya, menyukai menambah ilmu. Al-bi'atul lati nas'a fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi lingkungan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh dan berkembang. Nah, di paragraf ini Profesor Muhammad Rawaz ingin menjelaskan ke kita semuanya bahwa bagi siapapun, ya, pengkaji, peneliti li ayyati syahsiyatin terhadap kepribadian seseorang, maka hal yang pertama yang harus, ya, dikaji adalah bagaimana al-bi'atul lati nas'al fiha tilka syakhsiyah, kondisi lingkungan dari orang tersebut, ya. Kenapa hal ini penting untuk dikaji? Karena menurutnya al-bi'ah min asari takwin syakhsiyatal insan, ya. Jadi lingkungan ini memiliki dampak pengaruh yang luar biasa dalam pembentukan kepribadian seseorang. Bahkan ada istilah populer, al-insanu ibnu bi'atihi sa'a am aba. Jadi manusia itu merupakan hasil dari anak lingkungannya. Artinya seseorang itu, ya, tidak akan terlepas dari yang namanya lingkungan. Ketika lingkungannya baik, ya, maka insya Allah dia akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh. Tapi ketika di lingkungan yang salah, maka jangan heran ketika sudah menjadi dewasa muncul, ya, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang brutal yang memang terbentuk dari lingkungan yang kurang baik. Kita langsung saja ke pembahasan poin penting intinya. Yang pertama adalah al-halatud diniyah, ya, bagaimana kondisi agama di saat itu. Di paragraf awal, penulis ingin menegaskan bahwa innama yastakri'ul adyan allati kanat mawjudatan fil mantiqatil arabiyyah fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajiduha khalidatan ajiban minal adyan. Jadi orang yang mengkaji, ya, tentang perbandingan agama atau agama-agama yang ada fi mantiqatil arabiyyah, di wilayah Arab, di wilayah jazirah Arab di saat Rasulullah SAW, maka pasti dia akan mendapati bahwa agama-agama tersebut sudah tercampur baur antara yang hak dan yang batil. Jadi sudah sangat sulit membedakan mana yang baik dan mana yang benar, ya. Di antara ibadah-ibadah tersebut, yang pertama ada ibadatul kawakib, ya. Ibadatul kawakib ini adalah menyembah kepada planet-planet, ya. Keyakinan ini tumbuh dan berkembang di beberapa wilayah negara, salah satunya ada di Yaman, ya, kemudian juga ada di Iran, ada di A'lal Irak, di wilayah atas negara Irak. Karena fi'al minan nas yabudun al-kawaib wan nujum wal hum asabi'ah, ya, di mana orang-orang ini, mereka semuanya, ya, sebagian itu menyembah kepada planet dan bintang-bintang, dan mereka menamakan dirinya dengan kelompok as-sabi'ah. Penulis tidak memahami dengan baik, ya, tidak mengetahui dengan pasti kapan awal mula muncul keyakinan ini, peribadatan ini. Akan tetapi, menurut penulis, ya, keyakinan ini sudah sejak lama ada, ya. Hal tersebut tersirat dalam Al-Quran Al-Karim, di mana ada kisah, ya, yang mengisyaratkan Malikah Mamlakatus Saba al-Yamaniyah Bilqis binti Sarahil allati kanat ta'asur Sayyidina Sulaiman alaihissalam, di mana Ratu Bilqis binti Sarahil yang sejaman dengan Sayyidina Sulaiman itu ternyata dia dan kaumnya
menyembah kepada matahari. Ya. Ada di dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 24. Nah, seperti apakah penampakannya? Nah, mungkin ini ya. Jadi ini merupakan puing-puing dari sisa-sisa peradaban Ratu Bilqis ya, terletak di negara Yaman ya, di Sabah ya. Ini wilayah Sabah di sini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada Al-Majusi ya. Majusia ini tumbuh dan berkembang di negara Bahrain, kemudian di Irak. Ada juga sebagian orang yang menyembah kepada keyakinan Zoroaster, di mana mereka menganggap bahwa api itu merupakan sesuatu yang suci. Dan api itu merupakan unsur yang memiliki kontribusi besar terhadap umat manusia. Oleh sebab itu mereka menganggap bahwa api ini merupakan satu hal yang patut disembah. Ya. Dan keyakinan ini didukung kuat oleh negara Persia. Ya. Di mana negara Persia ini merupakan salah satu negara adidaya yang ada di zaman Rasulullah. Oke, kemudian ada juga agama Nasrani. Agama Nasrani ini agama yang meyakini dengan konsep Trinitas, ya, berkembang di wilayah utara Jazirah Arab, di beberapa suku, diantaranya Taglib, Qudaa, Ghassan. Kemudian di wilayah selatan dari negara Yaman, di mana ada sebagian wilayah yang tunduk ya terhadap kekuasaan Romawi, ya, yang mana Romawi ini mayoritasnya beragama Nasrani. Kemudian ada juga beberapa orang, tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang terpengaruh dengan keyakinan ini. Kemudian mereka mengembangkannya di sebagian wilayah Jazirah Arab, di antaranya Utsman bin Khuwairis. Kemudian ada juga Warqa bin Nawfal bin Asad, di mana sebelumnya dia berkeyakinan menyembah kepada berhala. Kemudian hijrah, ya, hijrah dan masuk ke dalam agama Nasrani dan meninggal dalam keyakinannya. Ya, kemudian yang lain-lain kita lewat saja. Kemudian ada Yahudi, ya. Yahudi ini ada di Yaman, Wadil Qura, Khaybar Taima, kemudian ada di Yasrib, ya. Di Yasrib ini atau dikenal dengan kota Madinah sekarang, itu ternyata sebelumnya atau di zaman Rasulullah terdapat 3 suku ya, yang mana semuanya ini merupakan orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Di mana mereka bertiga ini ya sebetulnya sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat Yahudi yang sudah memiliki konsep politik, kemudian konsep militer, dan juga finansial. Dan Islam ketika dipimpin oleh Rasulullah ya, untuk mengalahkan mereka itu dibutuhkan waktu 7 tahun lamanya ya. Dan orang-orang Yahudi ini mereka adalah orang-orang al-muharridin al-fa'alin yang musyrikin ala harbi Rasulullah. Mereka adalah orang provokator ya, aktor utama di balik layar ya. Mereka menghasut orang-orang musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW ya. Kemudian di agama Yahudi ternyata mereka memiliki satu pandangan, satu konsep di mana mereka menganggap diri mereka itu merupakan Sa'bullah al-Mukhtar.
Mereka merupakan satu bangsa yang dipilih oleh Allah, wa annahum al-qadah alladzi rasulullah ta'ala qiyadatil basyariyah. Mereka adalah pimpinan yang dipilih oleh Allah langsung untuk memegang kekuasaan, memegang kepemimpinan umat manusia. Oleh sebab itu, ketika mereka mendengar diutusnya seorang rasul dari kalangan Jazirah Arab, bukan dari kelompoknya, bukan dari Bani Israel, ternyata mereka menolak, ya. Dan tidak hanya menolak, dan mereka juga ternyata mengadakan satu permusuhan yang luar biasa dahsyatnya, dan rasa dengkinya begitu dalam, ya. Oke. Lalu ada al-wasaniyah, ya. Al-wasaniyah itu adalah penyembah berhala, di mana ternyata keyakinan ini berkembang di seluruh pelosok Arab, ya. Dan ini merupakan mayoritas agama yang berkembang di Jazirah Arab sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Lalu bagaimanakah awal mula muncul agama ini? Ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali memasukkan ibadah ini ke Mekah adalah Ammar bin Luhai al-Khuzai, di mana sebelumnya dia pernah menjadi seorang pemimpin, ya, dari kaum Khuza'ah, ya, sebelum Quraisy, ya. Singkat ceritanya, suatu ketika Amr bin Luhai ini terkena satu penyakit kulit, ya, gatal-gatal, kemudian dinasihati, dianjurkan untuk pergi, ya, ke Hiran, ya, untuk dibersihkan dengan air harah. Kemudian setelah ini di negara Palestina, kemudian setelah mandi ternyata Allah menyembuhkan penyakitnya. Lalu ternyata di sana Ammar bin Luhai ini melihat orang-orang justru menyembah kepada berhala-berhala, ya. Lalu dibawalah berhala tersebut, ya, ke Makkah untuk dijadikan satu sesembahannya, karena menganggap bahwa ternyata orang-orang Yaman ini maju berkat mereka menyembah berhala. Oke. Di antara asnamul alam, di antara berhala-berhala yang paling populer di kalangan bangsa Arab ketika waktu itu, ada Manat, ada Lat, ada Uzza, ada Hubal, kemudian ada Wadda, ada Suwa, dan yang lain sebagainya. Kita lewat saja. Nah, imanul wasaniyin billah, ya. Ternyata orang-orang yang menyembah berhala, mereka juga memiliki salah satu keyakinan bahwa mereka meyakini adanya Allah. Wa kana al-wasaniyin yu'minuna billahi al-'aliyyil 'ala. Orang-orang penyembah berhala ini ternyata mereka beriman kepada Allah. Dan mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Dalam Luqman surat 2 dalam Luqman ayat 25 dijelaskan wa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Jikalau mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi, ya, yang menjadi satu kesalahan besar adalah mereka menjadikan asnam berhala ini sebagai wasilah kepada Allah. Ya, hal ini dilarang dalam agama. Kemudian, iktina'uhum biha was-su'al al-an hal kanat ibadatul sambil wazan ad-dini indal alam. Apakah menyembah berhala ini mengisi salah satu nilai spiritual keagamaan bangsa Arab ketika waktu itu? Jawabannya lam tamli al-wisdan. Hal ini tidak mungkin bisa mengisi spiritual keagamaan, ya, tidak mungkin bisa. Kenapa alasannya? Karena ternyata banyak di antara mereka yang justru hijrah dari keyakinan menyembah berhala ke agama-agama yang lain seperti Nasrani dan Hanafiyah. Kemudian mereka juga tidak sedikit yang
berhala